Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi untuk mata kuliah pengolahan citra di tugas pertemuan ke-11. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian, saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai penelusuran batas objek atau boundary tracing menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi MATLAB dan di sini juga sudah ada source code ini terkait untuk boundary tracing. Nah, di sini saya coba jalankan saja untuk source code-nya dan di sini saya sudah ada gambar sampel yang saya gunakan untuk testing untuk boundary tracing di sini. Ini adalah gambar sampel yang akan saya gunakan. Lalu di sini saya akan jalankan source code-nya terlebih dahulu. Nah, ini kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Baik, di sini saya akan jelaskan terkait source code dari boundary tracing ini. Nah, boundary tracing sendiri ini merupakan suatu proses pengolahan citra di mana dia itu akan mendeteksi boundaries ya. Jadi dia tuh batas tepian dari gambarnya. Nah, di sini kita mulai dari pertama kali kita load ya kita muat gambar atau citranya ke dalam variabel dan ini adalah citra originalnya atau citra asli yang akan digunakan untuk proses boundary tracing. Nah, selanjutnya di sini kita konversikan dulu citranya ke format grayscale. Nah, lalu setelah itu di sini saya juga definisikan kernel. Nah, di sini adalah kernel filter Sobel ya. Nah, ini kernel ini akan digunakan untuk proses konvolusi. Nah, di sini saya menggunakan filter Sobel, di mana filter Sobel ini sendiri biasa digunakan untuk deteksi tepi pada citra. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan proses konvolusi untuk deteksi tepi, di mana di sini menggunakan fungsi cons conv2 ya. Ini untuk melakukan proses konvolusi. Nah, di sini fungsi tersebut akan menghasilkan nilai gradien masing-masing untuk gradien horizontal dan juga gradien vertikal. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai gradien horizontal dan vertikal, selanjutnya kita gabungkan nilai gradien tersebut untuk mendapatkan nilai keseluruhan intensitas tepinya. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan hasil konvolusinya. Nah, di sini seperti ditunjukkan pada citra berikut ini. Nah, ini adalah hasil konvolusi menggunakan kernel filter Sobel untuk deteksi tepi. Nah, di sini kelihatan hasilnya untuk tepian pada citranya ya. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan threshold. Nah, threshold ini digunakan untuk membuat citra biner. Nah, di sini seperti pada citra berikut ini adalah hasil dari citra biner ya, citra biner yang kita eh, buat berdasarkan threshold yang sudah kita definisikan di sini, di mana jika pixel dari citranya itu di atas 10, maka itu kita convert menjadi nilai pixelnya itu menjadi satu atau dia itu berwarna putih. Nah, jadi di sini hasilnya ada citra biner seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita hilangkan juga objek yang bersinggungan dengan batas citra menggunakan fungsi im clear border. Nah, di sini hasilnya seperti pada citra berikut ini, cuma sebenarnya tidak ada perbedaan ya, karena memang di sini tidak ada objek pada citra yang dia itu bersinggungan dengan batas
atas, kiri, kanan, bawah ya. Nah, di sini tidak ada yang bersinggungan dengan tepiannya, jadi dia hasilnya itu sama saja. Nah, selanjutnya di sini kita selanjutnya menggunakan function emfill ini untuk mengisi lubang pada citra biner. Nah, ini hasilnya jadi seperti citra berikut ini. Nah, jadi dia itu, ini ada citra sebelumnya, lalu citra yang di dalam tepi, nah itu akan dikonversi pikselnya menjadi piksel bernilai satu atau berwarna putih. Nah, jadi hasilnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita hapus juga objek yang mengandung atau objek yang terdiri dengan ukuran kurang dari 100 piksel. Nah, hasilnya seperti pada citra berikut ini. Ini adalah citra sebelumnya. Ya, sebenarnya ini sama aja ya, karena memang tidak ada objek-objek lain yang dia itu ukurannya kurang dari 100 piksel ya. Ini lebih untuk mengurangi noise saja. Cuman di sini karena sudah tidak ada noise, jadi hasilnya akan sama saja seperti sebelumnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita jumlahkan seluruh piksel bernilai satu atau berwarna putih untuk menghitung luas dari objek dalam satuan piksel. Nah, jadi setelah kita melakukan operasi fill ya, menggunakan function emfill ini, nah di sini kan terlihat ini adalah objeknya. Nah, lalu di sini kita hitung luasnya ya, luas dari objeknya. Nah, di sini bernilai atau bersatuan piksel. Nah, di sini kita simpan di variabel area. Nah, di sini kita bisa lihat di sini nilai dari variabel area adalah 45.837. Nah, ini adalah luas dari objeknya ya, luas dari objek ini dalam satuan piksel. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan operasi morfologi untuk mendapatkan boundaries dari citra binernya. Nah, di sini operasi morfologi ini untuk kurang lebih jadi seperti ini ya. Jadi dia itu memperlihatkan tepi dari citranya, ya hanya tepi dari citranya saja. Nah, lalu setelah kita sudah dapatkan hasilnya seperti ini, nah ini kita jumlahkan seluruh piksel bernilai satu atau yang berwarna putih untuk menghitung keliling dari objek dalam satuan piksel. Nah, jadi keliling dari objeknya ini, jadi yang ditandai dengan garis putih ini, nah ini kita hitung seluruh pikselnya, nah lalu kita simpan di variabel perimeter. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini terlihat variabel perimeter ini bernilai 957 piksel. Nah, ini adalah keliling dari objek citranya. Nah, setelah itu di sini kita akan tentukan boundaries objek pada citra aslinya. Nah, jadi boundariesnya itu ya kurang lebih sama ya seperti ini. Cuman di sini untuk boundariesnya itu kita tampilkan boundariesnya itu pada citra aslinya ya. Nah, di sini kan ini kan pada citra binernya. Nah, lalu selanjutnya ini kita tampilkan boundariesnya pada citra asli ya. Nah, tapi di sini sebagai line plot, jadi sebagai garis ya. Nah, di sini hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini kelihatan untuk tepi pada citranya ditandai dengan garis berwarna kuning ya. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Nah, selalu selanjutnya di sini kita akan membuat bounding box ya. Jadi ini adalah bidang pembatas ya, bidang pembatas. Nah, di sini hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini bidang yang berwarna kuning ini yang membatasi objek dari citranya tersebut. Nah, di sini ya prosesnya kita mulai dari membuat
masking ya, membuat nah, masking di sini itu adalah ya si kotaknya ini ya. Nah, kita mulai dari mencari baris dan kolom dengan piksel bernilai satu atau berwarna putih dari citra hasil deteksi tepi. Lalu selanjutnya kita dapatkan ukuran objek hasil deteksi tepinya. Lalu selanjutnya kita buat citra biner untuk bounding box-nya. Nah, citra binernya ini adalah si bounding box-nya itu atau ya si kotaknya ini. Nah, lalu selanjutnya kita harus menampilkan bounding box-nya itu di citra aslinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita mulai dulu dari memisahkan setiap kanal pada citra asli, ya, jadi kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Lalu setelah itu kita gabungkan citra asli dengan masking yang sudah kita buat sebelumnya, atau bounding box-nya ya. Nah, ini kita gabungkan di setiap kanal ya. Nah, lalu kita set bounding box-nya itu berwarna kuning. Nah, makanya di sini di set nilai R-nya 255, nilai green-nya 255, dan nilai blue-nya menjadi 0, di mana kombinasi nilai RGB ini menghasilkan warna kuning. Makanya di sini hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Kita dapat melihat ini adalah objek dari citranya dan garis kuningnya ini adalah bounding box-nya atau maskingnya. Lalu setelah itu kita gabungkan setiap kanal pada citranya ya, kita gabungkan kembali dan kita tampilkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita cropping hasil segmentasinya. Nah, jadi kita cropping hanya bagian objeknya saja ya. Jadi hanya yang di dalam bounding box-nya ini saja yang kita crop. Lalu hasil dari cropnya itu kita simpan dengan nama writeimage.png. Nah, makanya di sini sudah muncul ya hasil croppingnya, hasil cropping dari bounding box-nya itu, dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, dia ukuran panjang dan lebarnya itu menyesuaikan ukuran dari si objek dari citranya tersebut. Ya, kurang lebih itu saja testing dari boundary tracing pada kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.